Lu punya duit 3 juta mau beli HP baru yang RAM-nya 12 GB sama kamera 200 megapiksel. Oh, tahan dulu ya. Karena di duit yang sama, lu bisa dapat mantan raja flagship yang dulu harganya belasan juta yang sekarang hanya tinggal sekitar 3 jutaan saja. Turunnya bisa sampai 80% dari harga aslinya. Nah, di video kali ini gua akan bahas top 3 mantan raja flagship yang harganya sudah turun banget bahkan setara dengan HP mid-range keluaran terbaru. Dan gua bakal nilai dari pemakaian nyata ya, bukan dari angka brosurnya. Dan jangan skip nomor 1 karena di 3 HP ini ada satu yang menurut gua paling susah dilawan mid-range baru kalau lu cari kualitas flagship. Kita mulai dari nomor 3, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Waktu pertama kali rilis di Indonesia, harganya itu 17 jutaan untuk varian 12256 dan 19 jutaan untuk varian 12512 GB. Dan lu bisa temuin HP ini di marketplace dengan harga sekitar 3-4 jutaan saja, tergantung kondisi, storage, dan riwayat unit. Artinya, HP yang dulu dijual belasan juta, sekarang sudah turun parah seperti harga HP mid-range baru. Pertanyaannya, mending ambil Note 20 Ultra sebagai sang mantan raja atau HP mid-range baru di harga yang sama? Mari kita bahas. Note 20 Ultra punya kamera utama 108 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, telefoto 12 megapiksel dengan 5 kali optical zoom plus kemampuan space zoomnya sampai 50 kali. Di harga yang sama sebenarnya lu bisa dapat HP baru seperti Redmi Note 14 5G yang jualannya adalah kameranya juga 108 megapiksel. Nah, kelihatannya sama ya, 108 megapiksel lawan 108 megapiksel juga. Tapi ini justru contoh paling gampang kenapa lu nggak boleh berhenti di angka megapiksel. Karena Note 20 Ultra itu punya hardware kamera yang lebih lengkap, termasuk telefoto, optical zoom, OIS, laser autofocus, dan image processing yang memang dirancang sebagai flagship. Jadi Redmi boleh punya angka 108 megapiksel yang sama, tapi ketika lu mulai ngezoom, motret malam, atau butuh autofocus yang cepat dan konsisten, kelas hardware-nya mulai kelihatan. Mid-range bisa nyamain angka kameranya, flagship mengejar bagaimana kamera itu benar-benar bekerja. Untuk chipsetnya sendiri, Note 20 Ultra ini juga menggunakan Exynos 990 dan RAM 12GB LPDDR5. Samsung sendiri mempromosikannya sebagai perangkat multitasking dan performa kelas atas ketika dirilis. Sekarang bandingin dengan Infinix Note 40 Pro yang punya Helio G99 Ultimate dan bisa ditambah dengan extended RAM sampai 24GB. Gila nggak kedengarannya? Tapi yang lo harus tahu sebenarnya extended RAM itu bukan berarti lo benar-benar punya 24GB RAM secara fisik, dan Helio G99 tetaplah chipset mid-range. Sedangkan Note 20 Ultra membawa 12GB RAM fisik LPDDR5 dan chipset kelas flagship untuk generasinya. Jadi jangan tertipu dengan RAM tambahan. RAM bisa diperbesar lewat software, tapi kelas chipset nggak bisa diubah lewat tulisan di kotak. Nah, ini salah satu bagian yang sampai sekarang masih enak dari Note 20 Ultra. Lo dapat 6,9 inci Dynamic AMOLED 2X resolusi Quad HD Plus 120Hz. Coba kita bandingin dengan mid-range di harga yang sama seperti Poco X6 5G. HP ini di kelas harga yang lebih terjangkau juga sudah punya 1,5K AMOLED 120Hz. Bahkan peak brightness-nya diklaim mencapai 1800 nit. Nah, ini penting. Gua nggak akan bilang kalau layar HP sekarang itu jelek. Justru sebaliknya. Poco X6 itu justru bagus banget untuk kelasnya. Tapi Note 20 Ultra tetap punya panel kelas flagship, tuning warna, resolusi QHD+, dan karakter layar yang memang dibuat sebagai salah satu selling point utamanya. Jadi sekarang mid-range sudah bisa mengejar spesifikasi layar, tapi flagship dulu dibangun dengan filosofi. Bukan cuma 120Hz, tapi seluruh pengalaman layarnya harus terasa premium. Note 20 Ultra juga dibekali baterai berukuran 4500 mAh. Sekarang kalau kita bandingin dengan mid-range sekarang, Infinix Note 40 Pro yang membawa baterai 5000 mAh dan 70 fast charge. Di sini gua harus jujur, mid-range baru memang menang. Dari sisi kapasitas, dia memiliki ukuran yang lebih besar, baterai masih fresh, dan charge-nya juga lebih cepat. Sedangkan Note 20 Ultra sudah berumur sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi kalau lu beli unit ini, kondisi baterainya sudah pasti menjadi salah satu perjudian terbesar yang pernah ada. Tapi ini bukan berarti Samsung dulu kalah desain. Baterai memang komponen yang aus karena pemakaian. HP-nya menua, baterainya juga ikut menua. Ini beda cerita dengan kualitas dasar perangkatnya.
Sekarang kalau kita pegang Note 20 Ultra, rasanya itu jelas beda banget dengan frame metal, layar lengkung yang besar, serta bodi yang memang terasa seperti flagship. Samsung juga memberikan IP68 serta konstruksi yang dibuat untuk kelas premium. Kalau kita bandingin dengan mid-range sekarang seperti Redmi Note 14 5G, Redmi bisa kasih lu layar yang bagus, kamera besar, dan desain yang modern. Tapi filosofi produknya jelas berbeda. Redmi dibuat supaya fitur sebanyak mungkin bisa masuk ke harga yang terjangkau, sementara Note 20 Ultra dibuat sebagai puncak teknologi Samsung saat itu. Makanya meskipun sekarang second, ketika lu pegang unit ini yang masih sehat, masih ada sensasinya, oh ini dulu ya yang HP-nya mahal itu. Dan itu bukan sugesti, material dan konstruksinya memang bagian dari harga sebuah flagship. Sisi pahitnya adalah ini HP tahun 2020, jadi lu wajib cek layarnya untuk mengetahui apakah ada burn-in atau green line. Baterainya juga hampir sudah pasti mengalami degradasi dan SP-nya juga harus dites. Update OS juga jelas bukan alasan utama buat beli HP ini. Kekurangannya adalah di umur. Bukan berarti panelnya berubah jadi mid-range. Bukan berarti juga build quality-nya juga turun. Yang tua adalah unitnya. Nah, kalau lo mau ambil Note 20 Ultra ini, pertama lo wajib cek layarnya dulu untuk memastikan tidak ada layar yang cacat. Yang kedua, tes juga S Pen-nya apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Yang ketiga, tes semua kamera dan zoom-nya. Dan yang keempat, cek baterainya, charge, frame, dan pastikan tidak ada bekas bongkaran. Kalau Note 20 Ultra ini punya masalah umur karena sudah terlalu tua, HP nomor 2 ini jauh lebih mudah dan kamera utamanya ini bukan 108 megapiksel, bukan juga 200 megapiksel. Tapi HP ini justru memiliki salah satu kamera HP yang paling serius di kelas flagship. Inilah dia Xiaomi 13 Pro 5G. Saat pertama kali rilis, HP ini dibanderol dengan harga 16 jutaan rupiah. Sekarang lu bisa temuin unit ini di marketplace dengan harga 5 jutaan, tergantung kondisi dan storage. Jadi lu punya HP yang dulu sekitar 16 jutaan, sekarang sudah masuk budget mid-range. Kira-kira menurut lu nih, mending Xiaomi 13 Pro ini atau beli HP baru di harga yang sama? Ini 5 hal yang bikin jawabannya makin menarik. Disclaimer ya, ini bukan Redmi 13 Pro, tapi memang Xiaomi 13 Pro. Ini bagian yang paling gila. Xiaomi 13 Pro membawa kamera utama 50 megapiksel dengan sensor 1 inci IMX989. Ultrawide dan telefotonya juga 50 megapiksel dan kolaborasi dengan Leica. Sekarang bandingin dengan HP baru di harga yang sama, misalnya seperti Redmi Note 14 Pro 5G. Di harga yang jauh lebih murah, Redmi sudah menawarkan kamera 200 megapiksel. Tapi kalau lo lihat 200 megapiksel melawan 50 megapiksel, kalau lo cuma lihat brosur, Xiaomi jelas kalah. Tapi kalau lo ngerti kamera, justru disinilah Xiaomi mulai brutal. Sensor 1 incinya itu jauh lebih penting daripada sekedar angka megapiksel. Untuk ukuran sensor, optik Leica, OIS, pemrosesan gambar, dan lensa telefotonya semuanya bekerja sama. Kalau Redmi mengejar angka 200 megapiksel, maka Xiaomi mengejar gimana caranya hasil fotonya benar-benar bagus. Jelas itu filosofi yang berbeda. Yang satu menjual angka dan yang satu menjual hasil. Xiaomi 13 Pro menggunakan Snapdragon 8 generasi kedua dengan konfigurasi RAM hingga 12 GB. Sekarang bandingin dengan HP mid-range terbaru dengan harga yang sama seperti Poco X6 Pro. Dan ini yang menarik, karena Poco X6 Pro ini justru bukan mid-range lemot. Dia sudah pakai Dimensity 8300 Ultra, RAM-nya sampai 12 GB, LPDDR5X, dan UFS 4.0. Jadi kali ini gua nggak akan ngarang. Poco X6 Pro itu memang kencang, tapi Snapdragon 8 generasi 2 tetap berada di kelas flagship yang punya headroom lebih tinggi untuk pekerjaan yang berat, kamera, gaming, serta pemrosesan yang lebih kompleks. Ini contoh bahwa mid-range sekarang sudah semakin dekat dengan flagship dalam hal performa. Tapi Xiaomi 13 Pro tetap datang dari kelas hardware yang lebih tinggi. Xiaomi 13 Pro punya layar 6,73 inci WQHD+ AMOLED 120Hz dengan teknologi LTPO dan peak brightness-nya sampai 1900 nits. Sekarang bandingin dengan Poco X6 Pro. Poco punya 1,5K AMOLED 120Hz dengan peak brightness sampai 1800 nits. Dan sekali lagi, angka di brosur sudah mulai mirip. Tapi Xiaomi 13 Pro punya resolusi lebih tinggi, LTPO, tuning flagship, dan pengalaman panel yang memang dirancang untuk kelas premium. Poco sudah bikin lu dapat 90% sensasi flagship dengan harga lebih murah. Tapi Xiaomi 13 Pro mengejar detail yang lebih kecil lagi. Akurasi, respon, efisiensi refresh rate, HDR, dan keseluruhan tuning. Jadi mid-range sekarang bukan lagi jelek. Mereka cuma mengejar value, sementara flagship mengejar kompromi seminimal mungkin.
Xiaomi 13 Pro punya baterai 4820 mAh dan salah satu senjata paling brutalnya adalah 120 watt hypercharge. Xiaomi mengklaim pengisian penuh bisa sekitar 19 menit dalam kondisi pengujian tertentu. Sekarang kalau kita bandingin dengan mid-range di harga yang sama seperti Infinix Note 40 Pro yang juga punya kapasitas baterai di 5000 mAh dan 70 watt fast charging. Lagi-lagi mid-range bisa mendekati kelas flagship Xiaomi ini. Tapi jelas Xiaomi punya 120 watt dan juga wireless charge di 50 watt. Dan karena Xiaomi 13 Pro lebih mudah daripada Note 20 Ultra yang kita bahas sebelumnya, kondisi baterainya di kondisi sekarang masih bisa dikatakan masuk akal. Tetap saja, jangan lupa unit ini adalah unit second. Kesehatan baterai aktual tergantung pemakaian pemilik sebelumnya. Tapi untuk teknologi charge, ini salah satu area di mana flagship Xiaomi masih bisa bikin mid-range kelihatan biasa saja. Ini dia bagian yang sering gak masuk hitung-hitungan orang. Xiaomi 13 Pro menggunakan desain premium dengan bodi keramik di bagian belakang dan sudah sertifikasi IP68 yang sudah tahan air. Sekarang kalau kita bandingin dengan Poco X6 Pro, Poco punya desain yang bagus, tapi versi bodinya menggunakan material yang lebih berorientasi value. Dan saat lu pegang Xiaomi 13 Pro, lu langsung tahu ini bukan HP 3 jutaan dari awal. Bobotnya, keramiknya, finishingnya, dan detail konstruksinya adalah kelas material premium sejak awal dilahirkan. Flagship dibuat untuk mengurangi kompromi, sedangkan mid-range dibuat untuk mengoptimalkan kompromi. Tapi jangan sampai lu terbuai. Xiaomi 13 Pro tetap punya resiko baterai. Keramik belakangnya bisa saja retak kalau pernah jatuh. Kameranya juga harus dites satu persatu. Dan karena HP ini mahal saat baru, jangan remehkan biaya ketika ada komponen yang bermasalah. Jadi kelemahannya bukan karena Xiaomi 13 Pro ini sekarang kualitasnya jelek. Resikonya datang dari status sebagai barang bekas. Sebelum lo lanjut membeli Xiaomi 13 Pro, yang pertama lo harus tes semua kamera termasuk telefoto dan ultrawide-nya. Yang kedua, cek layar untuk memastikan tidak ada cacat di bagian layar. Yang ketiga, tes casnya dan temperatur suhunya saat melakukan cas. Terakhir, periksa bodi keramik belakangnya dan pastikan tidak ada bekas jatuh. Nah, sekarang tinggal satu. Kalau lo pengen HP Samsung yang kameranya masih brutal, layarnya kelas Ultra, dan baterainya 5000 mAh, ini yang paling komplit. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Waktu pertama kali rilis, harganya mulai dari 19 jutaan untuk 128GB dan 22 juta untuk 512GB. Sekarang lu bisa temukan di Shopee atau marketplace lain, itu sekitar 5 jutaan saja. Jadi dari hampir 19 juta turun ke sekitar 5 jutaan. Ini penurunan harga lebih dari 80%. Dan sekarang pertanyaannya, mending ambil S21 Ultra ini atau HP mid-range baru di harga yang sama? Menurut kalian gimana? Mari kita jawab. S21 Ultra punya kamera 108MP, ultrawide 12MP, telefoto 3 kali sampai 10 kali optical zoom, plus 100 kali space zoom. Di harga yang sama sebenarnya lu bisa dapat seperti HP Redmi Note 14 Pro 5G yang menawarkan kamera 200MP. 200MP kelihatan lebih besar daripada 108MP di Samsung S21 Ultra ini. Tapi S21 Ultra punya 2 telefoto optikal dan ini bukan sekedar crop digital. Lu bisa benar-benar menggunakan lensa berbeda dengan jarak berbeda. Jadi Redmi punya sensor utama dengan angka 200MP, sementara S21 Ultra punya sistem kamera yang jauh lebih fleksibel. Mid-range mengejar angka kamera yang gampang dijual di poster, flagship mengejar sistem kamera yang benar-benar berguna ketika dipakai. S21 Ultra ini menggunakan chipset Exynos 2100 dengan konfigurasi RAM sampai 12GB atau 16GB tergantung storage. Sekarang kalau kita bandingin HP dengan harga yang sama seperti Poco X6 Pro, Poco bisa kasih Dimensity 8300 Ultra dan RAM sampai 12GB LPDDR5X. Dan ini justru perbandingan yang paling menarik karena HP baru sekarang bisa punya RAM lebih modern dan chipset yang sangat kencang. Dalam beberapa skenario gaming, Poco bahkan bisa terasa sangat kompetitif. Tapi S21 Ultra ini punya integrasi chipset dengan kamera, display, modem, dan software Samsung yang dibuat sebagai satu kelas flagship. Jadi di 2026 ini, gua nggak akan bilang S21 Ultra otomatis menang di semua urusan performa. Justru Poco X6 Pro bisa jadi lebih masuk akal buat para gamer yang mengejar performa. Tapi flagship menang di integritas secara keseluruhan, bukan sekedar siapa yang punya angka benchmark paling besar. Ini salah satu senjata S21 Ultra yang masih susah dilawan.
6,8 inci Dynamic AMOLED 2X QHD+, adaptif 120Hz dan brightness sampai 1500 nits. Sekarang kalau kita bandingin dengan HP yang sama seperti Poco X6 Pro tadi, Poco punya 1,5K AMOLED 120Hz dengan peak brightness sampai 1800 nits. Jadi lagi-lagi mid-range sudah mengejar, tapi S21 Ultra punya resolusi QHD+ dengan refresh rate 10-120Hz, HDR10+ dan tuning panel flagship. Jadi kalau lu cuma bilang dua-duanya memang 120Hz, tapi belum tentu secara keseluruhan ceritanya. Angka refresh rate bisa saja sama, tapi kualitas implementasinya belum tentu sama. S21 Ultra punya baterai 5000 mAh. Sekarang kalau kita bandingin di harga yang sama, kita bisa dapat Infinix Note 40 Pro yang juga membawa baterai jumbo sebesar 5000 mAh. Memang secara angka bisa jadi dua HP ini memiliki kapasitas yang sama, tapi ada satu masalah. S21 Ultra sekarang sudah berumur, jadi baterai di unit ini sudah kehilangan sebagian kapasitas aslinya. Tapi kapasitas 5000 mAh di S21 Ultra dari awal memang sudah besar. Mid-range menang karena masih muda. S21 Ultra menang karena dari awal memang dibangun dengan hardware baterai flagship. S21 Ultra punya frame metal, kaca depan belakang, dan IP68. Bobotnya juga sekitar 230 gram, tergantung varian dan jaringan. Sekarang bandingin dengan harga yang sama seperti Poco X6 Pro yang menggunakan bodi lebih berorientasi value dan bobot sekitar 190 gram. Dan ini yang lucu, Poco justru terasa lebih nyaman buat sebagian orang karena lebih ringan. Jadi gue nggak mau bilang bahan premium pasti lebih enak. Tapi kalau yang lu cari adalah rasa solid, material premium, IP68, speaker, haptik, dan keseluruhan pil perangkat, S21 Ultra masih punya kelasnya. Mid-range mengejar efisiensi biaya, sementara flagship membayar mahal untuk detail-detail yang lu rasakan setiap hari. Ada beberapa resiko pahit yang harus gua kasih tahu. Baterai, layar, kamera, dan terutama kondisi unit. Karena HP ini besar dan berat, bekas jatuhnya juga wajib lo perhatikan. Selain itu, dukungan softwarenya sudah jauh lebih tua dibandingkan HP baru. Jadi kalau lo beli S21 Ultra sekarang, jangan beli karena berharap pengalaman software seperti flagship baru. Lo beli karena hardware flagshipnya masih punya kualitas. Yang wajib lo cek sebelum check out HP ini adalah pertama, cek layarnya jangan sampai ada garis green line-nya. Yang kedua, tes kameranya 1, 2, 3, sampai 10 kali optical zoom dan autofocusnya. Yang ketiga, cek baterainya, charge, speaker, dan fingerprint-nya. Yang terakhir adalah periksa frame dan backcovernya dari bekas jatuh atau bekas bongkaran. Jadi dari 3 HP tadi, Note 20 Ultra buat lu yang pengen S Pen, layar gede, dan pengalaman flagship Samsung yang paling produktif. Xiaomi 13 Pro buat lu yang pengen kamera paling serius dan performa flagship yang masih sangat kuat. Dan terakhir S21 Ultra buat lu yang pengen paket komplit layar, kamera zoom, build quality, dan baterai yang besar. Tamat.